Jadi ada orang yang hijrah dari Sind, dari India ke Madinah. Dulu pusat hadis itu di India, tapi dia kemudian tinggal di Madinah menjadi syekh ahli hadis di Madinah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabi ini berguru langsung kepada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, yang beliau menyebut dirinya Naqsyabandi. Baik, apa pandangan saya tentang Wahabi? Saya punya pandangan yang sedikit beda dengan beberapa kawan saya. Pendiri Wahabi namanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dia latar belakangnya bermazhab Hanbali. Ingat, bermazhab Hanbali, karena ayahnya Syekh Abdul Wahab positif Hanbali. Saudaranya Syekh Sulaiman Hanbali. Bedanya, beliau sering mutolaah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Akhirnya Hanbalinya khas, beda dengan Hanbalinya Ibnu Qudamah, Hanbalinya Ibnu Rajab, agak sedikit beda. Saya pernah menyebutkan terjemah biografi dari Syekh Muhammad Wahab di beberapa tempat, tapi orang nggak percaya. Padahal itu saya kutip langsung dari karya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Apa kata mereka berdua? Guru saya, salah satu ada yang berguru ke Syekh bin Baz. Maka sebenarnya kewahabian saya sahih. Tapi bukan Wahabi yang tidak bersanad ya. Ternyata Wahabi bersanad gak kenceng-kenceng amat kok, biasa-biasa aja. Syekh bin Baz itu menyebutkan salah satu guru yang berpengaruh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi Al-Hanafi Al-Madani. Jadi ada orang yang hijrah dari Sind, dari India ke Madinah. Dulu pusat hadis itu di India, tapi dia kemudian tinggal di Madinah menjadi syekh ahli hadis di Madinah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabi ini berguru langsung kepada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, yang beliau menyebut dirinya Naqsyabandi. Gimana? Naqsyabandi itu apa? Thariqah Sufi. Al-Hanafi, bermazhab Hanafi, Asy'ari Maturidi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu berguru ke orang bersanad, maka dia bisa buat gerakan yang bisa merubah Hijaz. Tapi Wahabi itu kan 3 periode. Di zaman itu belum masuk ke Hijaz, lalu beliau meninggal, muncul lagi yang kedua, yang terakhir 1924. Itu sudah beda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diisukan mengkafirkan para sufi dengan sebutan kuburiyun. Apa arti kuburiyun? Penyembah kubur. Padahal kuburiyun itu artinya orang yang suka kubur, bukan penyembah kubur. Akhirnya beliau tulis surat risalah mengatakan, haza buhtanun azim, ini kebohongan yang nyata. Aku tidak pernah mengkafirkan Sufi, Ibn Arabi, Ghazali, Abdul Qadir Jilani, Syazili, Busairi, nggak pernah. Jadi beliau menolak fitnah yang menyebutkan Imam Wahabi ini mengkafirkan para Sufi, mengkafirkan orang ziarah kubur. Beliau hanya tidak mau ada kemungkaran di kubur. Beda toh? Beda. Ada perbedaan. Saya sebut begini, orang-orang nggak percaya. Disebut kita dajjal, pembohong. Padahal ini yang nukil siapa? Yang menyebut beliau berguru ke Syekh Muhammad Hayat As-Sindi siapa? Syekh bin Baz dan Utsaimin. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan ini benar, yang paling berpengaruh Muhammad Hayat As-Sindi. Tapi bedanya Muhammad As-Sindi dengan yang lain, beliau itu meskipun Hanafi, itu tidak fanatis mazhab Hanafi. Beliau Naqsyabandi tapi tidak ada bid'ahnya, nggak nyembah guru. Jadi Naqsyabandinya naqi, jernih, bening. Beliaulah yang pertama kali yang saya tahu
mengajarkan Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwa merokok itu haram. Tapi nggak sampai syirik. Karena saya dengar beberapa ustadz bilang rokok itu musyrik. Ya Rob, orang minum khamar aja disebut cuma berdosa. Masa ngerokok disebut syirik? Ente lebay ya. Gara-gara apa? Ngaji ahlu sunnah nggak bersanad. Akhirnya mengkafirkan yang orang berdosa. Yang mengkafirkan orang berdosa itu namanya khawarij. Kelompok ekstremis yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Hati-hati. Jadi fatwa haram rokok itu fatwa fikih, bukan fatwa akidah. Oke? Fatwa apa? Fikih, bukan fatwa akidah. Baik. Jadi ini kira-kira kabar gembira tentang pendiri Wahabi ya. Dan beliau itu seperti yang kita bahas tadi siang di soreang ya, ternyata menggunakan hadis dhaif hatta dalam akidah. Buka kitab Ushulus Salasah, kitab tauhid beliau menggunakan hadis dhaif. Antum kalau nggak percaya download aja. Sekarang udah ada terjemahannya. Maka orang-orang yang mengatakan tidak boleh beramal hadis dhaif, beramal aja nggak boleh hadis dhaif, gimana pakai akidah? Kalau begitu akidah ente dhaif dong, nggak boleh dianut dong. Kenapa? Pakai hadis dhaif. Tuh hati-hati sebelum menjudge hadis dhaif. Oleh karena itu kami pun masih punya sanad silsilah. Jadi saya punya sanad tauhid yang 3 itu lewat jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Karena Syekh Yasin menyebut Muhammad Abdul Wahab dengan gelar Syekhul Islam. Kita punya sanadnya. Jadi kita masih sebut beliau Syekhul Islam. Syekhul Islam itu bukan berarti beliau syekh satu-satunya dalam Islam, enggak. Dalam tradisi Hanbali ada Syekhul Islam, Muhammad Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qudamah, Al-Harawi, itu disebut Syekhul Islam. Dalam tradisi Syafi'i ada juga Syekhul Islam. Contohnya siapa? Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Subki, sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari. Jadi Syekhul Islam itu banyak, bukan hanya 1, 2, 3 orang itu.